Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lia dan seperti biasa kita akan mempelajari banyak hal terkait pelajaran bahasa Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait kata. Dan kalau misalnya kita sudah paham apa itu kata, kita punya satu kunci untuk melangkah ke jenjang materi yang lebih tinggi, yaitu mengenai gabungan kata. Wah, tentang gabungan kata, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Betul, hari ini kita akan mempelajari tentang frasa bahasa Indonesia. Wah, frasa itu apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu apa itu frasa? Kalau misalnya belum tahu, mari kita simak dulu pendapat beberapa ahli berikut ini. Menurut Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas unsur fungsinya. Nah, untuk mendukung pendapat tersebut, Abdul Khair juga berpendapat bahwa frasa merupakan unsur bahasa yang terdiri dari gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu fungsi sintaksis. Kalau misalnya sudah mendengar pendapat seperti itu, jadi frasa itu apa dong? Nah, secara sederhananya, frasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna secara utuh dan menempati satu fungsi dalam kalimat. Loh, tunggu dulu. Kira-kira ada yang punya pertanyaan sama dengan si anak ini? Fungsi kalimat itu yang seperti apa ya? Wah, kalau misalnya seperti itu, kita harus kembali lagi mengingat tentang unsur-unsur dalam kalimat. Unsur-unsur dalam kalimat seperti yang kita tahu itu ada 5. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah subjek. Nah, subjek ini merupakan fungsi atau unsur yang berperan sebagai pelaku atau pihak yang mengelola suatu kegiatan dalam satu kalimat. Setelah subjek, kita akan menemukan yang namanya predikat. Nah, kalau predikat ini merupakan hal-hal yang dilakukan oleh subjek atau hal-hal yang menerangkan kondisi, keadaan, atau hal-hal lain mengenai si subjeknya. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang objek. Nah, objek ini secara sederhananya merupakan hal-hal atau pihak-pihak atau sesuatu yang menjadi penderita dalam kalimat. Tapi tunggu dulu, penderita di sini maksudnya bukan yang tersakiti ya, tapi hal-hal yang dikenai oleh predikat. Nanti kita bahas lewat contoh. Setelah itu ada yang namanya pelengkap. Nah, pelengkap ini biasanya merupakan unsur yang menggantikan objek bila predikatnya itu merupakan predikat yang tidak bisa diganti oleh kata pasif. Dan pelengkap ini juga bisa hadir untuk membersamai objek dan melengkapi hal-hal terkait objek. Dan yang terakhir adalah keterangan. Dalam keterangan ini kita sangat mudah mencari dan membedakannya karena ciri-ciri keterangan yang paling umum adalah diawali oleh kata depan seperti di, ke, pada, untuk, dan sebagainya. Nah, kelima hal itulah yang disebut sebagai fungsi kalimat. Jadi, dalam frasa, adanya dua kata atau lebih ini hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Misalnya, terdapat 3 kata dalam subjek, 2 kata dalam predikat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah dengan hal-hal terkait frasa tadi? Kalau misalnya sudah, yuk kita coba untuk menganalisis contoh berikut ini. Yang pertama, kakak saya sedang makan kacang goreng di kamar tidur. Ayo, coba kira-kira siapa yang bisa menentukan mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana lain-lainnya? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya sudah, yuk kita bahas bersama-sama. Kakak saya dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Sedang makan berfungsi sebagai predikat. Kacang goreng berfungsi sebagai objek, dan di kamar tidur berfungsi sebagai keterangan. Hal itu karena kakak saya merupakan pelaku, sedang makan merupakan kegiatannya,
Kacang goreng merupakan hal yang dikenai atau hal yang dimakan oleh si pelaku, dan di kamar tidur merupakan keterangan tempat. Jadi itu adalah fungsi dari kalimat ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ternyata dalam setiap fungsinya itu ada 2 kata atau lebih ya. Kakak saya ada 2 kata, sedang makan ada 2 kata, kacang goreng ada 2 kata, dan di kamar tidur juga ada 3 kata. Nah, teman-teman, itulah yang dinamakan dengan frasa. Jadi, ciri-ciri dalam frasa ini umumnya ada 3. Apa saja itu kira-kira? Yang pertama adalah memiliki 2 kata atau lebih. Yang kedua adalah memiliki 1 makna secara utuh. Jadi menunjukkan 1 makna secara utuh, tidak 2, 3, atau selanjutnya, meskipun terdiri dari 2 kata atau lebih ya. Dan yang terakhir adalah menduduki 1 fungsi dalam unsur kalimat seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau misalnya sudah paham tentang pengertian dan ciri-ciri frasa, kita naik yuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pembagian frasa. Wah, ternyata frasa ini juga ada jenis-jenisnya loh. Dan secara umum, jenis-jenis frasa itu dibagi berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan kategori pembentuk katanya. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Dan yang ketiga berdasarkan hubungan makna dalam setiap frasanya. Sekarang kita akan bahas terlebih dulu mengenai jenis-jenis frasa berdasarkan kategori kata pembentuknya. Berdasarkan kategori pembentuk katanya, frasa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah frasa nominal, yang kedua adalah frasa adjektifal, yang ketiga adalah frasa verbal, yang keempat adalah frasa numeralia, dan yang kelima adalah frasa preposisional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah frasa nominal. Nah, frasa nominal ini sama seperti kata, yaitu menunjukkan suatu benda atau hal-hal yang berwujud. Frasa nominal dapat dikategorikan sebagai 2 kata atau lebih yang menunjukkan suatu wujud benda yang disebut sebagai kata benda. Nah, wujud dari kata benda ini bukan hanya barang ya teman-teman, tapi juga bisa manusia, bisa nama, bisa alat, dan lain-lain yang berwujud. Sehingga hal itu bisa dikategorikan sebagai benda dalam kategori bahasa Indonesia. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Ada tetangga lama kami, ada baju baru, ada perempuan yang berjalan di sana. Nah, fakta uniknya, kalau misalnya ada sesuatu yang diikuti oleh kata yang, berarti itu adalah satu frasa dan biasanya merupakan frasa nominal karena menunjukkan suatu benda. Seperti di sini, si perempuan yang sedang berjalan di sana itu menunjukkan satu sosok perempuan. Selanjutnya adalah materi mengenai frasa adjektifal. Nah, seperti yang kita tahu, adjektifal ini merupakan suatu hal yang menunjukkan sifat. Jadi, frasa adjektifal merupakan frasa yang menunjukkan suatu sifat, entah itu dari seseorang, dari suatu benda, atau dari hal-hal lain yang bisa diterangkan. Nah, biasanya hal-hal mengenai frasa adjektifal ini bisa kita lihat dari penambahan kata seperti lumayan, sangat, tidak, cukup, dan lain-lain, seperti yang terdapat dalam contoh berikut ini. Sangat cantik, tidak cukup baik, dan terlalu rajin. Nah, itu merupakan contoh-contoh dalam frasa sifat atau frasa adjektifal. Selanjutnya ada frasa verbal. Nah, frasa verbal ini merupakan frasa yang menunjukkan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, sama seperti kata verba. Hanya saja frasa ini terbentuk dari 2 kata atau lebih. Dan bagaimana caranya untuk menentukan atau membuat frasa verbal ini? Biasanya ada penambahan kata-kata seperti sedang, akan, sudah, dan sebagainya. Seperti yang terdapat dalam contoh berikut ini. Berjalan cepat, sedang membaca pelan, tidak pernah menangis. Nah, ada 2 kata atau lebih
dan menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah frasa numeralia. Nah, frasa numeralia ini merupakan jenis frasa yang menunjukkan suatu angka, suatu bilangan, atau suatu jumlah dari hal-hal tertentu. Frasa numeralia ini biasanya ditambahkan oleh kata-kata seperti orang, buah, jumlah, dan sebagainya. Seperti contoh yang tertera di samping ini. 40 ekor ayam, Rp2.000, dan berjumlah 3 buah. Dan yang terakhir pada materi pembagian jenis-jenis frasa berdasarkan pembentuk katanya adalah frasa preposisional. Nah, frasa preposisional ini biasanya menempati fungsi keterangan dalam kalimat. Kenapa? Karena frasa preposisional ini merupakan jenis frasa yang diawali oleh kata depan. Seperti apa sih kata depan itu? Nah, kata depan ini bisa menunjukkan suatu tempat yang sedang disinggahi seperti di, pada, dan sebagainya. Bisa menunjukkan asal seperti dari, bisa menunjukkan tujuan seperti kepada, terhadap, ke, dan sebagainya, dan bisa pula menunjukkan suatu alasan tertentu, misalnya sebab, karena, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di depan sana dan kepada ibu. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari frasa preposisional. Bagaimana? Sudah paham dan mudah untuk dimengerti kan? Kalau misalnya begitu, yuk kita coba untuk mengisi soal latihan berikut ini. Latihan yang pertama adalah sebagai berikut. Anak perempuan itu sangat cantik di pagi ini. Yuk kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan menentukan terlebih dahulu fungsi dari setiap unsur-unsur dalam kalimatnya. Subjeknya terdapat pada anak perempuan itu. Predikatnya terdapat pada sangat cantik karena menerangkan hal-hal terkait subjek. Dan di pagi ini merupakan keterangan karena menerangkan waktu dari kejadian yang ada dalam kalimat. Nah, karena subjek ini merupakan pelaku atau benda yang berwujud, berarti dia termasuk ke dalam frasa nominal. Betul, kalau misalnya yang kedua atau yang predikat adalah frasa adjektifal karena menerangkan suatu sifat dari pelakunya. Dan yang terakhir, di pagi ini merupakan frasa preposisional karena diawali oleh kata depan di. Jadi ternyata fungsi keterangan itu biasanya merupakan frasa preposisional ya. Dari berbagai contoh barusan, kita paham nih bahwa sebanyak apapun kalimat, ternyata fungsinya tetap saja merujuk pada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, fungsi dari mempelajari frasa ini ternyata agar kita paham bahwa dalam satu fungsi pun terdapat dua kata atau lebih yang sebenarnya tetap merujuk pada satu makna. Jadi, kalau misalnya kita sudah paham dengan frasa, kita akan mudah untuk mengambil makna atau informasi yang ada dalam kalimat itu. Bagaimana? Sudah paham kan dengan materi frasa pada hari ini? Terima kasih ya sudah menonton sampai habis dan jangan lupa untuk terus belajar mengenai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita, bahasa yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Bahasa Indonesia itu keren. Terima kasih.